Bab 225. Meski Ayu begitu jarang datang ke kantor, tapi para karyawan di sana sudah mengingat wajah istri bos mereka. Begitu sampai di parkiran kantor, Ayu bersiap turun dengan tas tangan dan rantang makanan di tangannya. "Ayo, Ray, kita turun," ajak Ayu. Raya dan Rayhan pun ikut turun. "Biar saya bawakan, Mbak," kata Rayhan menatap rantang makanan di tangan Ayu. "Gak apa-apa. Gak berat ini," jawab Ayu. "Hai, sayang." Ayu menoleh begitu mendengar suara tersebut. Ia langsung tersenyum mereka melihat sang suami. "Aku sengaja turun buat jemput kamu, sayang," lanjut Davin sambil melangkah mendekati sang istri. "Sini aku bawakan." Davin mengambil alih rantang makanan dari tangan istrinya. "Makasih." Ayu tersenyum kian mengembang. "Sama-sama, sayang," balas Davin. "Ayo, masuk, Ray, ajak Davin. "Aku mau ke toko buku dulu sebentar, ya. Nanti kesini lagi," kata Rayhan. "Mbak Raya mau ikut atau nunggu di sini?" Rayhan berganti menatap Raya. Ikut aja, Kak," jawab Raya. Ia sudah terbayang akan merasa sungkan jika berada di kantor tersebut. "Baiklah. Tapi kalau sudah, cepat kesini lagi ya," titah Davin. "Siap." Rayhan menyahut cepat. Ia dan Raya kembali memasuki mobil. Sementara Davin dan Ayu masuk ke kantor sambil bergandengan tangan. Membuat siapapun yang melihat kebersamaan suami istri tersebut akan dibuat iri. Apalagi perlakuan Davin yang begitu manis dengan membawakan rantang makanan tanpa merasa malu meski sebagai pemilik perusahaan. Tak lebih dari 10 menit, Rayhan dan Raya sudah sampai di depan toko buku. Karena tempatnya memang tak terlalu jauh dari kantor Davin. Saat keduanya hendak memasuki toko buku, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Alicia yang justru akan keluar. "Loh, Rayhan, Raya," sapa Alicia antusias. Meski ada sorot sedikit cemburu saat menatap wanita yang berdiri di samping Rayhan itu. Mbak Alicia. Di sini juga," balas Rayhan. "Iya, nih, lagi cari-cari buku," jawab Alicia. "Mau cari buku juga?" 91. Rayhan mengangguk membenarkan. "Umi gak ikut. Gimana kabarnya?" tanya Alicia antusias. "Alhamdulillah baik. Umi ada di rumah," balas Rayhan. "Oh, iya. Ibuku sering nanyain Umi sama kamu kapan mau main ke rumah. Kan waktu itu bilang mau makan bareng di rumah," tukas Alicia. Kini, giliran Raya yang mulai merasakan hawa panas di hatinya. Ia sukses dibuat cemburu oleh penuturan Alicia yang menyiratkan jika hubungan keduanya sudah cukup dekat. Sampai-sampai kedua orang tuanya pun sudah saling mengenal. "Kalau itu, saya belum tahu, Mbak," jawab Rayhan tanpa ingin memberikan harapan. "Sempatkanlah sesekali. Aku yakin ibuku sama Umi akan merasa senang. Karena ternyata ibuku satu angkatan sama ayahmu, Ray. Mereka bisa bernostalgia." "Tanya-tanya gimana ayahmu?" ungkap Alicia menggebu-gebu. "Saat masa-masa kuliah dulu." "Benarkah itu?" tanya Rayhan memastikan. "Iya. Aku malah nemuin foto ayahmu di buku kenangan ibu waktu kuliah dulu," ungkapnya lagi. "Maaf, Ibu Mbak Alicia siapa ya waktu itu namanya? Lupa lagi. Nanti saya tanya sama Umi. Barangkali Abi pernah cerita tentang teman-temannya semasa kuliah," tanya Rayhan. "Alia. Nama ibuku Alia," jawab Alicia. 92.
Setelah melewati tempat demi tempat yang membuat para karyawan dibuat iri sekaligus kagum dengan sikap Ayu dan Davin yang nampak begitu romantis meskipun di hadapan banyak orang, akhirnya Ayu pun sampai di ruangan Davin. "Selamat datang kembali di kantor kita, sayang. Rasanya sudah lama banget kamu gak kesini ya?" kata Davin sambil menutup kembali pintu ruangannya rapat-rapat. "Iya, Mas, memang sudah lama. Lagi pula, aku bingung tiap kali ke sini. Bingung mau ngapain. Takutnya malah ganggu kerjaan Mas," balas Ayu. "Padahal sering-sering juga gak apa-apa loh. Cuma duduk doang temenin aku juga gak apa-apa. Soalnya bikin aku semakin semangat kerja," timpal Davin sambil tersenyum lebar. "Bukan semangat kayaknya, tapi jadi ketunda, karena pasti banyak ngobrolnya," balas Ayu dengan senyuman sama lebarnya. "Oh, iya. Mau langsung makan sekarang?" sambung Ayu. "Bentar. Kamu juga baru datang, santai dulu saja," jawab Davin, "mau dibuatkan teh? Atau mau apa gitu? Nanti aku pesankan sama OB," tawarnya antusias. "Gak perlu, Mas. Air putih aja. Itu kan banyak," jawab Ayu. "Baiklah. Aku selesaikan pekerja sebentar ya. Abis itu kita makan bareng. Tanggung soalnya," pinta Davin. "Boleh. Aku tungguin," balas Ayu. Ia melangkah menuju kaca jendela ruangan tersebut lalu menatap langit cerah dari sana. Biasanya, tak lama setelah memasuki waktu duhur, langit biru itu akan berubah perlahan menjadi menghitam dan kemudian turun hujan. Entah lebat ataupun sebatas gerimis. Namun lebih sering hujan yang turun dengan deras karena sedang musimnya. Setiap kali teringat hujan, ingatan Ayu juga seringkali tertuju pada sekretaris Davin yang pernah pulang bareng hanya karena alasan hujan. Diakui atau tidak, kecemasan itu masih ada meski hanya sedikit. Cemas jika esok atau lusa, kejadian itu kembali terulang. Ayu berbalik, menatap Davin yang masih fokus pada layar di hadapannya dengan jari-jari yang lincah di atas keyboard. Lah menghela napas panjang diam-diam lalu meyakinkan dirinya sendiri jika Davin pasti akan memegang teguh janjinya. "Selesai," kata Davin sembari menutup laptop di hadapannya. "Baiklah. Mau makan sekarang?" tanyanya pada Ayu. "Terserah Mas saja," jawab Ayu. "Oh, iya. Anting Miranda sudah aku bawa," sambungnya takut terlupa. "Oh, oke, aku hubungi Miranda dulu," jawab Davin. Ia meraih gagang telepon lalu tersambung ke ruang kerja Miranda. "Sebentar lagi ke ruanganku." Setelah istirahat, tutur Davin tanpa basa-basi. "Baik, Pak," sahut Miranda cepat. 93. Davin tak lagi menyahut. Lah kembali menutup panggilan dengan meletakkan gagang telepon lalu berjalan menuju sofa. Menghampiri Ayu yang sedang membuka rantang makanan dan menyiapkan piring untuk keduanya makan. Wanginya enak banget, sayang. Siapa yang masak?" tanya Davin sembari mengendus ke dekat rantang makanan yang sudah terbuka. "Aku, Mas," jawab Ayu. "Masya Allah. Beneran kamu yang masak? Gak repot apa? Padahal tinggal minta tolong Bos Sumi," balas Davin antara bahagia tapi juga cemas. "Gak apa-apa, Mas. Aku sedikit luang kok. Soalnya Via ditungguin Raya. Jadi aku keburu masak dulu. Lagi pula, aku sudah lama gak masak buat Mas," balas Ayu antusias. "Masya Allah, makasih banyak ya, sayang. Aku senang banget. Siap-siap makan banyak ini. Soalnya masakan istriku ini gak pernah gagal memanjakan lidahku," tutur Davin sembari menatap makanan di hadapannya dengan bersemangat. "Semoga Mas beneran suka," kata Ayu sambil menyerahkan piring yang sudah penuh terisi pada Davin.
Ia juga mengisi piring untuk dirinya sendiri. Padahal satu piring saja buat berdua, sayang. Biar romantis, goda Davin sambil mengulum senyum. Aduh, lagi meneksui gini, bukannya sepiring berdua tapi dua piring untuk sendiri yang ada mas, kelakar. Ayu. Gak apa-apa. Yang penting kamu dan putri kita sama-sama sehat, balas Davin. Ayu mengangguk kecil sambil tersenyum. Keduanya pun memulai makan siang bersama sambil terus ngobrol-ngobrol ringan. Sesekali Davin menyuapi sang istri untuk menambah nuansa romantis. Masya Allah, alhamdulillah. Makan siang kali ini kemat sekali. Terima kasih banyak ya, sayang, kata Davin setelah mengosongkan isi piringnya. Sudah kenyang memangnya, Mas? Kan makannya disuapin ke aku sebagian, tanya Ayu. Sudah, sayang. Kalau terlalu kekenyangan, buah-buahan ini gak bakal muat di perutku, jawab Davin sambil mengusap-usap perutnya sendiri. Baiklah. Sekarang buah-buahannya dimakan dulu, ya. Kata Ayu. Davin mengangguk. Ia menyuap potong demi potong buah-buahan itu ke mulutnya juga ke mulut Ayu, bergantian. Di saat bersamaan, pintu ruangannya diketuk dari luar. Masuk. Titah Davin. Pintu ruangan pun terbuka perlahan. Diikuti sosok Miranda yang matanya sempat melebar sekejap melihat keberadaan Ayu di ruangan itu. Ia juga nampak sedikit salah tingkah. Apalagi saat melihat Davin menyuapi sang istri dengan potongan buah. Sepertinya, kedatangan saya mengganggu, Pak. Lebih baik, nanti saya saja kembali lagi, tutur Miranda. Sungkan. 94. Oh, enggak. Saya dan istri saya memang habis makan siang bareng. Tapi sudah selesai kok. Toh saya kan yang menyuruhmu datang ke ruangan ini, tutur Davin buru-buru karena Miranda hampir berbalik kembali. Baik kalau begitu, Pak, sahut Miranda sambil menunduk. Sepertinya saya gak perlu memperkenalkan kamu sama istri saya. Toh kamu pernah ketemu langsung waktu ke rumah saya, tutur Davin lagi. Miranda hanya mengangguk pelan dengan kepala semakin tertunduk. Istri saya datang ke sini untuk mengembalikan barang milikmu yang tertinggal di mobil saya. Lagi-lagi hanya Davin yang bersuara. Sayang, bisa kasihkan sekarang, lanjut Davin menatap sang istri. Ayu mengangguk lalu membuka tas miliknya. Mengambil barang yang dimaksud lalu mengulurkannya pada Miranda. Anting Mbak Miranda, kata Ayu. Miranda menatap anting miliknya itu dengan kikuk dan serba salah. Meski begitu, ia tetap menerimanya sambil tersenyum kaku. Terima kasih. Akhirnya ketemu juga, tutur Miranda. Sama-sama. Senang bisa membantu. Timpal Ayu sambil tersenyum ramah. Silakan duduk, Mir. Barangkali mau ngobrol-ngobrol dulu bareng istri saya. Titah Davin. Ngobrol. Tapi ngobrol apa, Pak? Balas Miranda terlihat canggung. Apa saja? Ngobrol sesama wanita mungkin, jawab Davin. Miranda tersenyum kikuk lalu duduk di ujung sofa. Sudut matanya berkali-kali melirik pada Ayu dengan sungkan. Sebagai seorang wanita tentu ia paham kalau apa yang dilakukannya sedikit banyaknya menyakiti hati Ayu sebagai istri Davin. Sudah berapa lama bekerja di sini? Tanya Ayu basa-basi. Baru seminggu lebih, belum lama, jawab Miranda. Oh. Ayu mengangguk pelan. Gimana? Betah? Betah, Bu, jawab Miranda pendek. Syukurlah kalau betah, balas Ayu. Kalau boleh tahu, tinggal di mana? Di daerah sana, Bu. Gak terlalu jauh gak dekat juga dari kantor. Pertengahan, jawab Miranda. Bawa kendaraan sendiri? Tanya Ayu penasaran. Miranda menggeleng pelan.
Naik ojol biasanya. Kebetulan gak punya kendaraan. Oh, gitu. Ayu manggut-manggut paham. Mas, apa gak lebih baik difasilitasi dari kantor? Dibelikan motor mungkin. Nanti sistem pembayarannya bisa potong gaji tiap bulan atau gimana mungkin. Saran Ayu. 95. Emang kamu gak keberatan kalau tiap bulan potong gaji buat nyicil kendaraan? Davin balik bertanya pada Miranda yang akan menjalani langsung. Enggak sama sekali, Pak. Saya senang malah. Jadi lebih memudahkan juga untuk berangkat atau pulang kerja, timpal Miranda dengan mata berbinar. Baiklah kalau gitu. Nanti konfirmasikan saja berapa sanggupnya per bulan. Dan untuk pakaian yang kamu kenakan untuk bekerja, tolong lebih sopan lagi, ya. Kalau bisa pakai jilbab malah. Tapi saya gak maksa sih, itu murni hak prerogatif kamu. Saya cuma mengingatkan, tutur Davin tak bermaksud menghakimi. Selain itu saya juga ingin konfirmasikan, kalau besok atau lusa pihak perusahaan tiba-tiba memindahkan kamu ke divisi lain, tolong jangan kaget. Karena di sini itu sudah biasa. Bisa jadi seiring berjalannya waktu, pihak perusahaan melihat bakat kamu lebih cocok berada di divisi lain, lanjut Davin menjabarkan. Dipindahkan, Pak. Ulang Miranda terlihat keberatan. Betul. Baru kemungkinan tapi, jawab Davin. Saya manut saja bagaimana baiknya menurut perusahaan, Pak. Asalkan tolong jangan pecat saya. Soalnya saya satu-satunya tulang punggung untuk anak saya, Pak, pinta Miranda mengiba. Tentu saja tidak asalkan kamu tidak berbuat ulah ataupun masalah. Pihak perusahaan pun tidak mungkin tiba-tiba memecat seseorang tanpa alasan yang kuat, jawab Davin tegas. Baik, Pak. Saya mengerti. Jawab Miranda masih menunduk. Baiklah. Kamu boleh keluar. Lanjutkan lagi pekerjaanmu. Karena saya masih ingin menghabiskan waktu berdua dengan istri saya sebelum dia pulang, tutur Davin setelah dirasa tak ingin ada yang disampaikan lagi. Baik, Pak. Miranda mengangguk lalu bangun dari duduknya. Mari, Bu, katanya pada Ayu sebelum berbalik lalu berjalan menuju keluar ruangan. Mas, apa yang Mas katakan tadi benar? Apa gertakan doang? Tanya Ayu penasaran. Benar, sayang. Sepertinya kedepannya aku ingin mencari asisten laki-laki saja, biar aman. Jadi kalau ada apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, harus lewat dia dulu. Siapapun itu. Aku ingin bekerja dengan tenang agar kamu pun di rumah juga tenang, jawab Davin tanpa keraguan. Kalau masalah pekerjaan, aku serahkan sepenuhnya sama Mas. Mas yang lebih tahu, yang lebih paham. Aku cuma bisa mendukung, balas Ayu. Ini ngomong-ngomong, Raya sama Raihan belum kembali ya? Tanya Ayu mengubah topik pembicaraan. Gak tahu, sayang. Antara belum kembali atau memilih menunggu di lobi. Sungkan mungkin mau ke sini. Padahal nantinya juga Raihan akan menjadi bagian dari kantor ini, jawab Davin. Benar saja, Raya dan Raihan memilih untuk menunggu di ruang tunggu kantor. Duduk di sofa dengan buku di tangannya masing-masing. Tadi, saat pamit untuk ke toko buku, Raihan memang tak lama di sana. Ia lekas pamit pada Alicia setelah mengobrol sebentar. Maaf, Mbak. Saya masuk dulu. Saya buru-buru soalnya. Ada keperluan lain lagi, katanya pada Alicia. 96. Oh, iya, silakan. Alicia lekas menggeser badannya memberi jalan. Ayo, Mbak. Ajak Raihan pada Raya yang masih ada di sampingnya. Mari Mbak. Kata Raya saat mengikuti langkah Raihan dan melewati Alicia. Iya, mari. Alicia menyahut pendek. Desir aneh itu kembali muncul di hatinya melihat kebersamaan Raihan dan Raya.
Apalagi itu bukan pertama kali keduanya kedapatan pergi berdua saja. Sedangkan Raihan langsung berjalan menuju etalase buku yang dicarinya. Pun dengan Raya yang hanya melihat-lihat beberapa buku kesukaannya. Kalau mau, ambil saja, Mbak, biar saya yang bayar, kata Raihan saat melihat Raya meletakkan kembali buku yang sudah dipegangnya setelah melihat bandrol harga. Enggak, gak usah, tolak Raya tak enak. Gak apa-apa, Mbak, beneran. Jangan khawatir, saya ada uang kok, timpal Raihan. Raya tersenyum simpul. Mending uangnya disimpan. Soalnya besok pas masuk kuliah, pasti banyak pengeluaran, tuturnya sambil berlalu dari etalase tersebut. Raihan tersenyum kecil. Diam-diam ia mengambil lagi buku yang disimpan Raya lalu membawanya ke kasir. Berbarengan dengan 2 buku miliknya. Ada lagi yang ingin dibeli, Mbak? Tanya Raihan setelah selesai membayar. Raya menggeleng. Emang sudah selesai? Sudah. Kan janjinya juga cuma sebentar, jawab Raihan. Baiklah. Ayo kembali ke kantor Kak Davin. Ajak Raya. Raihan mengangguk lalu keduanya berjalan keluar dari toko buku. Menghampiri mobil lalu memasukinya. Buku Mbak Raya. Raihan mengulurkan buku yang dipegang Raya tadi setelah keduanya berada di dalam mobil. Loh, Kak Raihan membelinya? Tanya Raya dengan mata melebar. Iya. Ambillah. Anggap ucapan terima kasih karena sudah bersedia menemani ke toko buku, timpal Raihan. Masya Allah. Padahal gak usah, Kak. Beneran gak apa-apa. Duh, jadi gak enak, balas Raya tak enak hati. Gak apa-apa kali, Mbak. Buku doang, timpal Raihan. Iya sih, buku doang. Tapi itu lumayan mahal loh. Tebal banget soalnya, balas Raya lagi. Gak apa-apa. Hanya itu jawaban Raihan. Ia lalu menyalakan mesin mobil. Baiklah. Makasih banyak ya. Semoga diganti sama Allah dengan berkali-kali lipat, doa Raya tulus. Amin. Raihan pun mulai melajukan mobilnya menuju kantor Davin. Hingga keduanya sampai di sana dan 97. Bingung mau ke ruangan mana? Ke ruangan Kak Davin takut ganggu. Tunggu di sini saja ya. Kata Raya saat sampai di ruang tunggu. Raihan mengangguk setuju. Lalu keduanya duduk di sofa. Awalnya mereka cuma terdiam. Tapi karena bosan, akhirnya membaca buku masing-masing. Ray, di sini. Kenapa gak ke ruangan aku? Tanya Davin yang sengaja mencari keberadaan mereka. Gak apa-apa di sini saja, jawab Raihan. Kamu ini kayak siapa saja. Jangan sungkan. Ini juga kan nantinya jadi kantor kamu. Jalan-jalanlah. Lihat-lihat seisi kantor biar ada gambaran, timpal Davin. Gak enak. Soalnya kan belum pada kenal. Takutnya dikira yang tidak-tidak sama karyawan di sini, balas Raihan. Iya juga sih. Sepertinya harus ngadain acara khusus untuk memperkenalkan dirimu pada seluruh karyawan di sini termasuk sama orang-orang di luar sana kalau kamu adalah bagian dari keluarga Adiputra. Mereka harus tahu kalau kamu juga adalah cucu dari Damar Adiputra, usul Davin setelah berpikir sejenak. Raya yang semula hanya menyimak mendengarkan sambil meneruskan bacaannya, langsung mengangkat kepala mendengar penuturan Davin tersebut. Apa? Kak? Kak Raihan beneran cucunya kakek Damar? Tanya Raya dengan mata melebar. Iya. Kok kayak kaget gitu? Emang belum tahu ya? Emang Mbak Ayu gak cerita? Tanya Davin keheranan. Raya hanya menggeleng pelan dengan wajah masih tercengang. Kok bisa? Gumamnya dalam hati. 98.
Raya merasa pantas saja akhir-akhir ini banyak sesuatu yang mengherankan dari sikap Raihan di keluarga Adiputra. Ia terlihat lebih santai dan tak seformal dulu. Beneran mau di sini? Tanya Davin pada Raihan. Iya, di sini saja, jawab Raihan. Baiklah. Ayu juga sepertinya gak lama lagi bakalan pulang. Mana bisa dia terlalu lama berjauhan dengan putri kami, balas Davin. Aku tinggal lagi kalau gitu ya, sambungnya sambil berbalik. Meninggalkan Raihan dan Raya kembali berdua. Kok gak bilang? Protes Raya pelan. Apa? Tanya Raihan tak paham. Kalau kakak sebenarnya masih bagian keluarga Adiputra, balas Raya. Mbak Raya gak tanya, jadi saya gak bilang, timpal Raihan berkelakar. Cek, gak lucu. Jadinya kan aku gak enak. Memperlakukan tuan rumah dengan tidak sopan, tukas Raya. Tidak sopan bagaimana? Tanya Raihan keheranan. Yaitu, salah satunya kayak kemarin. Membiarkan Kak Ray membawakan tas milikku. Ya ampun, beneran gak enak. Maaf. Balas Raya penuh penyesalan. Gak apa-apa kali, Mbak. Aku sendiri gak keberatan. Malah aku yang nawarin langsung. Lagi pula, bagiku, Raihan yang dulu dan sekarang gak ada bedanya. Sama saja, timpal Raihan merendah. Kak Ray mungkin mikirnya gitu. Tapi orang-orang di sekitar kakak akan mulai memperlihatkan perbedaan perilaku saat mengetahui siapa Kak Ray sebenarnya. Salah satunya mungkin aku, balas Raya. Janganlah, Mbak, kita kan teman. Masa berteman berubah hanya karena status sosial, timpal Raihan buru. Buru. Raya tersenyum tipis. Sesungguhnya, bukan sekadar status pertemanan yang dimaksud, tapi juga perasaannya. Tentu saja Raya merasa minder harus menyukai lelaki sekelas keluarga Adiputra. Menurutnya dirinya terlalu tak sepadan. Rai, maaf, lama ya? Tanya Ayu yang baru muncul. Gak terlalu berasa kok, Mbak. Kan aku sama Kak Raihan ke toko buku dulu, jawab Raya. Emang Mbak udah selesai? Udah, ayo pulang. Mbak khawatir Via terbangun, balas Ayu. Kan ada Umi, Mbak. Insya Allah Umi lebih berpengalaman mengurus bayi, timpal Raya. Iya sih. Ayu menyahut pendek. Ketiganya pun berjalan hendak keluar dari kantor tersebut. 99. Kak Davin gak nganter sampai ke depan. Tanya Raya. Enggak. Barusan dia kedatangan tamu, makanya Mbak buru-buru pamit untuk pulang, jawab Ayu. Oh. Raya membulatkan bibirnya karena hanya kata pendek itu yang keluar. Selama perjalanan menuju rumah, Raya tak lagi banyak bicara. Dia seolah masih kaget mengetahui fakta bahwa Raihan adalah cucu dari Pak Damar. Pantas tiba-tiba mau kuliah. Gak segan buat traktir buku juga. Ternyata gumam Raya. Ray, makasih, ya sudah nganterin Mbak. Maaf banget loh malah direpotkan, tutur Ayu begitu sampai di pekarangan rumah dan hendak menuruni mobil. Sama-sama, Mbak. Gak repot sama sekali, balas Raihan ramah. Ayu tersenyum simpul. Dan Raya pun menuruni mobil lalu berjalan bersisian menuju rumah. Mbak tega, kata Raya pelan. Tega kenapa? Tanya Ayu keheranan. Tega karena gak bilang siapa itu Kak Raihan sebenarnya, balas Raya. Oh alah, Mbak lupa belum cerita, timpal Ayu santai. Ya ampun, Mbak, berita sebagus ini lupa. Protes Raya geleng-geleng kepala. Yang namanya lupa ya gimana, kuku Ayu. Lagian sekarang kan kamu juga udah tahu. Iya sih. Tapi aku penasaran sama cerita lengkapnya. Ceritain dong. Pinta Raya memohon. Oke.
Nanti sore, ya. Sekarang kamu istirahat dulu. Jangan mentang-mentang lagi liburan gak ada waktu buat istirahat siang, Tita Ayu. Baik, Kak. Tapi nanti sore jangan lupa, timpal Raya dengan cepat. Oke. Ayu menyahut singkat karena dia terlanjur membuka kenop pintu kamar dan memasukinya. Pun Raya yang bergegas menambah laju kakinya agar lebih cepat sampai. Ia sudah tak sabar untuk merebahkan badannya di atas pembaringan dan menunggu waktu sore dengan antusias. Ia sudah tak sabar untuk mendengar cerita tentang Raihan dan segala bentuk sangkut pautnya dengan keluarga ini. Tak lama Raya beristirahat. Hanya sekitar 1 jam kurang, itu pun tak benar-benar tertidur. Hanya rebahan sambil sesekali memainkan ponsel. Bertukar pesan dengan Riri untuk menanyakan kabar Siva. Berjauhan dengan keponakannya itu sama-sama membuatnya rindu. Apalagi Siva sudah sangat dekat dengan dirinya.